Olahraga adalah salah satu aktivitas yang rutin dan digemari oleh semua orang. Karena selain membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar, melakukan olahraga juga memiliki jutaan manfaat lainnya untuk tubuh dan kesehatan. Olahraga juga dapat menjadi suatu kegemaran atau hobi. Bahkan olahraga kerap dijadikan sebagai pertandingan baik skala kecil hingga skala internasional. Namun terdapat beberapa olahraga yang terlihat ekstrim dan menakutkan untuk dilakukan orang-orang. Olahraga ekstrim cenderung menarik orang untuk memacu adrenalin dan aksi-aksi menegangkan. Semakin ekstrim yang kalian dapatkan, semakin berbahaya resikonya dan semakin mendebarkan bagi para atlet yang melakukannya. Ah, masa sih? Kalau gitu, langsung saja kita simak olahraga paling berbahaya di dunia. Masa sih? Olahraga selancar air atau lebih dikenal sebagai surfing merupakan salah satu jenis olahraga yang ekstrim dan menantang. Terlihat membahayakan, ternyata olahraga ini justru banyak memiliki kesehatan untuk fisik dan juga mental. Dalam melakukan olahraga ini, peselancar dituntut untuk memiliki kemampuan berenang sebagai hal yang mutlak. Selain itu, para peselancar juga dituntut untuk menjaga keseimbangan dan konsentrasi agar bisa menaklukkan ombak. Olahraga selancar air dapat kita lakukan di daerah yang memiliki ombak tinggi. Olahraga ini dilakukan dengan menggunakan sebilah papan sebagai alat untuk bermanuver di atas ombak. Papan akan bergerak menggunakan tenaga arus ombak di bawahnya dan arahnya dikemudikan seorang peselancar. Adrenalin akan terpacu karena tertekan untuk mengarahkan papan selancar sekaligus menjaga keseimbangan. Mirip rodeo, tapi pada olahraga ini peselancar menunggangi ombak liar. Surfing atau berselancar ini dalam pelaksanaannya juga menyertakan keindahan alam, yakni ombak di lautan. Maka selancar yang termasuk dalam olahraga ekstrim bisa dikategorikan sebagai olahraga prestasi dan rekreasi. Juga bisa dijadikan hobi maupun profesi. Di awal abad ke-20, berselancar mulai dikenal oleh orang Amerika dan Australia. Dan komunitas selancar pun terbentuk pada beberapa pantai di Amerika Serikat. Budaya selancar muncul akibat naiknya pamor olahraga ini, yang kemudian melahirkan gaya hidup. Semua tercermin dari berbagai produk musik, fashion, majalah, hingga film-film yang menggambarkan anak pantai yang serba santai. Beberapa hal yang membuat olahraga ini terlihat berbahaya adalah beberapa resiko yang bisa ditimbulkan, seperti kulit terbakar karena berselancar di siang hari terik, terluka karena terbentur karang. Banyak juga kejadian para peselancar terkena gigitan hiu. Olahraga ekstrim satu ini berhubungan dengan air, dan untuk itu menjadi peselancar profesional atau sekedar memuaskan hobi juga dituntut untuk bisa berenang. Sebelumnya tentu para penikmat selancar air ini juga akan belajar cara menyelamatkan diri dari gulungan ombak atau jika mengalami kecelakaan saat sedang berselancar di tengah laut. Masa sih? Bull riding atau mengendarai banteng merupakan salah satu dari 7 pertandingan utama dalam acara rodeo profesional. Bull riding adalah cabang yang paling terkenal dan berbahaya dalam pertandingan rodeo. Tujuan dari pertandingan bull riding adalah bertahan menunggangi seekor banteng liar selama 8 detik dengan satu tangan untuk mencapai kemenangan. Para koboi yang menunggang banteng hanya diperbolehkan menggunakan satu tangan untuk memegang tali yang melingkari banteng. Gagal bertahan selama 8 detik ataupun menggunakan tangan yang bebas untuk memegang banteng maupun anggota tubuh sendiri berakibat diskualifikasi. Pada awalnya, bull riding diadaptasi dari festival Charreadas di Meksiko sekitar abad 16 Masehi. Tradisi kuno ini merupakan ajang memamerkan keterampilan para petani dan peternak. Salah satu acara di tradisi ini menampilkan orang-orang yang mengadu ketangkasan bertahan menunggangi banteng liar yang sangat agresif. Saat itu belum ada aturan yang ketat yang memperhatikan kondisi banteng yang berlaga. Namun, saat ini banteng akan diistirahatkan jika sudah terlihat kelelahan. Pada pertengahan 1800-an, tradisi Charreadas mulai populer di Amerika Serikat, tepatnya di beberapa negara bagian di wilayah Barat Daya, terutama di Texas dan California. Hal ini mendapat perhatian khusus dari parlemen di negara Paman Sam tersebut, hingga kemudian mereka membuat dan mengesahkan undang-undang untuk memastikan tidak ada hewan yang tersiksa dalam acara tersebut. Tradisi ini pun tetap berlangsung dengan beberapa perubahan, namun tetap memegang konsep dasar yang sama. Rodeo telah populer di seluruh negeri selama bertahun-tahun, tetapi para penunggang tampak seperti musuh di dalam atraksi.
kompetisi. Belum lagi format rodeo yang ada dirasa membatasi potensi olahraga ekstrem ini. Hingga pada tahun 1992, beberapa atlet rodeo terbaik berkumpul bersama dan membentuk Professional Bull Riders. Organisasi ini bertekad untuk membawa olahraga bull riding ke dunia yang lebih modern. Sampai pada akhirnya, $1.000 berhasil terkumpul untuk memulai dan menopang segala kegiatan profesional bull riders. Salah satu kekhawatiran terbesar ketika menyaksikan bull riding tentu saja keadaan hewan-hewan yang terlibat. Meskipun olahraga ini membatasi ruang gerak hewan di padang rumput, tetapi para banteng yang terlibat dipastikan terawat dengan manusiawi. Mereka adalah hal yang sangat penting dan aset yang paling berharga. Oleh karena itu, hewan-hewan yang terlibat dalam bull riding harus dijaga dan dirawat dengan sangat baik. Masa sih? Skydiving atau terjun payung adalah kegiatan olahraga di udara dilakukan dengan cara lepas landas dari pesawat kecil. Setelah menentukan ketinggian, para atlet harus melompat dari ketinggian tersebut. Parasut yang disimpan di punggung akan mengembang saat terjun dengan cara menarik tuas pada parasut tersebut. Jumlah parasut yang dibutuhkan sebanyak 2, adapun 1 untuk cadangan. Olahraga terjun payung memerlukan kesiapan mental sebelum terjun dari pesawat menuju daratan. Oleh karena itu, tahap persiapan pertama sebelum melompat, para pelatih akan meminta para peloncat untuk melakukan peregangan. Tujuannya untuk melenturkan otot-otot para peloncat. Selain itu, dengan melakukan peregangan, meminimalisir rasa tegang ketika melakukan lompatan di udara. Apa saja yang terjadi ketika Anda melakukan skydiving? Pertama, di ketinggian 8.000 kaki, sang instruktur akan mulai mengaitkan harness-nya ke skydiver. Kemudian, saat ketinggian mencapai 10.000 kaki, ia mulai menggeserkan badan mendekati pintu pesawat. Skydiver pemula sebaiknya mempersiapkan diri untuk melihat dunia dari atas awan. Di pintu pesawat, skydiver diminta untuk menyilangkan lengan di depan dada, mengangkat kaki dan menggantungkan pada badan instruktur, sementara kepala diletakkan pada pundaknya. Instruktur akan memaksa skydiver untuk melihat indahnya dunia dari pintu pesawat yang terbuka sambil membiasakan diri dengan pemandangan tersebut. Begitu sampai di drop zone, instruktur akan melemparkan diri keluar dari pesawat. Kini, skydiver dan instruktur terjun ke bawah dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Saat itu, tekanan udara di badan membuat skydiver merasa seperti berbaring di lantai. Hanya saja, lantai tersebut tidak ada, berganti dengan pemandangan planet bumi dari udara. Terjun bebas hanya berlangsung sekitar 1 menit saja. Maka nikmati setiap momen tersebut sehingga menjadi sangat bermakna. Instruktur akan menepuk pundak skydiver tanpa melakukan posisi touchdown atau mendarat. Untuk posisi ini, skydiver harus membuka tangannya. Di ketinggian 5.500 kaki, parasut dikembangkan. Gerakan menghentak dan ketatnya tali harness yang melingkar di tubuh bakal dirasakan oleh skydiver. Bagi kebanyakan skydiver, inilah momen terbaik dalam skydiving. Selain itu, perasaan juga lebih tenang karena parasut telah mengembang sempurna hingga akhirnya mendarat kembali di atas tanah.